Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Mulyansori, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Murid memiliki kodratnya masing-masing, sehingga murid juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti satu murid satu cara mengajar atau 36 murid berarti dengan 36 cara mengajar. Dan bukan juga bahwa murid yang memiliki pemahaman cepat berarti diberi soal yang lebih banyak. Pembelajaran berdiferensiasi bukan juga menggolongkan atau mengelompokkan murid pintar dengan murid pintar, sedangkan murid yang kurang dengan murid yang kurang. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan suatu pembelajaran yang setiap murid diberi tugas yang berbeda-beda. Lalu apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dasar pengambilan keputusan yang diambil oleh guru dalam pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah tujuan pembelajaran yang jelas, respon guru terhadap kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana cara melihat kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah meninjau aspek kebutuhan murid melalui 1. Kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam kesiapan belajar murid, kita bisa juga menggunakan equalizer yang diantaranya berisi tentang bersifat mendasar atau transformatif, kemudian ada konkret dan abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung, dan mandiri, serta lambat dan cepat. Nah, masing-masing nilainya bisa disesuaikan dengan individu murid. Yang kedua, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pada diri. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu atau murid sebagai individu memiliki cara yang paling baik untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memperhatikan profil belajar murid, dan profil belajar murid itu sangat dipengaruhi pada lingkungan belajar, pengaruh budaya, kemudian gaya belajar, dan berdasarkan kecerdasan majemuk. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi adalah bisa berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Guru bisa mengambil salah satu dari 3 diferensiasi tersebut atau kombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berarti bahwa diferensiasi yang merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang baru dipelajari murid berdasarkan kurikulum yang ada. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Diferensiasi produk merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Adakah kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentu saja ada. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat masing-masing. Hal ini sesuai dengan
filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan antara modul 1.2 dan 2.1 bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif, sehingga dapat terwujud pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dan mendorong terwujudnya kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dan 2.1. Setiap guru penggerak memiliki visi diri atau cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Visi atau cita-cita tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hubungan antara modul 1.4, budaya positif, dan 2.1 adalah agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan lancar dan sesuai harapan, maka di awal pembelajaran dibuat keyakinan kelas sehingga terwujudlah budaya positif. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.